Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh PJJ PJOK kelas 3 Sekolah Dasar Materi Gerak Dasar Lokomotor, Non-Lokomotor, dan Manipulatif tahun pembelajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi hari ini diharapkan bisa memahaminya. 1. Siswa mampu menjelaskan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. 2. Siswa mampu mempraktikkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Sama di sini juga Pak Guru dalam keadaan baik sama seperti kalian semua. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Materi latihan kelincahan, kebugaran jasmani. Aku suka berpetualang. Anggota pramuka pasti suka berpetualang. Berpetualang adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan penuh tantangan, apalagi jika dilakukan bersama teman-teman. Tempat paling seru berpetualang adalah alam bebas seperti hutan dan pegunungan. Berpetualang di alam menunjukkan hati, jiwa, raga, dan pikiran. Permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Manfaat gerobak sodor: 1. Melatih kerjasama tim. 2. Melatih tubuh bergerak aktif. 3. Melatih untuk mengambil keputusan dengan cepat. Macam-macam permainan tradisional. Permainan tradisional selalu melibatkan banyak orang untuk memainkannya, sehingga dapat menambah sahabat dan mempelajari agar kamu tidak mementingkan diri sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali permainan tradisional, diantaranya sebagai berikut: 1. Egrang. 2. Tarik tambang. 3. Balap karung. 4. Bakiak atau trompa atau geluak. 5. Gerobak sodor. 1. Egrang. Egrang adalah permainan yang menggunakan tongkat agar seorang bisa berdiri di atas ketinggian tertentu dari atas tanah. Dulu, egrang digunakan untuk menghindari genangan air atau banjir, namun kini dijadikan perlombaan terutama pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 2. Tarik tambang. Biasanya diikutsertakan ke dalam pertandingan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya dimainkan oleh dua kelompok berisikan masing-masing 5 orang yang akan menarik tali panjang dengan sekencang mungkin hingga kelompok lawan melewati garis batas. 3. Balap karung. Satu lagi permainan populer saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yakni balap karung. Peserta wajib menggunakan karung dari bawah hingga setengah badan kemudian berlomba-lomba garis akhir sebagaimana perlombaan biasa diadakan. Nah, kalian pasti pernah mengikuti acara perlombaan 17 Agustus di daerah sekitar kalian ya. 4. Bakiak atau tromba. Permainan tradisional ini disebut juga olahraga tradisional asli Indonesia karena untuk memainkannya dibutuhkan ketangkasan, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alatnya sendiri terbuat dari papan kemudian diberi tali karet atau ban sebagai slop. Dalam satu bakiak sedikitnya dimainkan oleh 3 orang. 5. Gerobak sodor. Gerobak sodor merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh dua kelompok, di mana masing-masing anggota kelompok akan menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Selanjutnya, kita akan memberikan materi cara permainan gerobak sodor. A. Permainan gerobak sodor. 1. Bagi pemain ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok penyerang. 2. Jika dalam satu kelompok terdiri 6 orang, maka dibutuhkan sebuah lapangan persegi panjang. Setelah itu, tarik garis tengah yang tegak lurus dengan garis vertikal sehingga akan terbentuk banyak petak yang besar sama. Garis ini disebut garis sodor. B. Gerobak sodor. 3. Masing-masing kelompok memilih salah satu anggotanya untuk menjadi ketua yang bertugas sebagai sodor, yang menjadi penyerang di kelompok A dan menjadi penjaga dari kelompok B. Sementara kelompok penjaga bertugas menjaga terdiri dari garis vertikal yang telah ditentukan. Nah, contoh gambarnya ada di sebelah kanan kalian. Itu adalah kelompok B dan kelompok A.
Kelompok A bertugas menjadi penjaga dan kelompok B menjadi penyerang. 4. Gobak sodor. 4. Masing-masing pemain dari kelompok penjaga harus bergerak di garis vertikal dari garis atas ke bawah yang telah ditentukan. 5. Masing-masing kelompok penyerang harus dari pangkal harus berusaha melewati semua garis vertikal, dan jika salah satu pemain kembali pangkalannya tanpa tersentuh kelompok penjaga, maka kelompok penyerang menjadi pemenangnya. 5. Gobak sodor. 6. Jika 2 atau lebih pemain kelompok penyerang berada di satu petak, maka kelompok penyerang kalah dan bergantian menjadi kelompok penjaga. Nah, jadi kalau salah satu pemain kita ada yang kena, maka pemain tersebut akan menjadi kalah dan kelompok yang selanjutnya akan menjadi pemain, dan begitulah selanjutnya. Cukup di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah ya, dan patuhi protokol terus kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK.